Baik, pada pertemuan 1 untuk aljabar linier dan matriks kita akan membahas tentang pengertian matriks, operasi hitung pada matriks. Nah, kemudian untuk kontrak perkuliahan itu nilai tugas 20%, UTS-nya 30 dan UPM-nya 50%. Kehadiran minimum 80% dari total pertemuan selama 1 semester. Ini mohon diperhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian materi perkuliahan untuk UTS itu ada pengertian matriks, operasi hitungnya, transpose, transformasi baris dan kolom, determinan ya. Terus ada matriks minor, kofaktor, pengertian inverse, pengertian sistem persamaan linier, pengertian SPL dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kemudian materi untuk batas UPM itu ada vektor, ada proyeksi vektor, kosinus sudut antar dua vektor dan besar sudutnya, kemudian ada persamaan garis lurus, ada ruang vektor, ruang bagian, bebas linier, bergantung linier, kemudian ada kombinasi linier, basis dan dimensi. Kemudian pertemuan berikutnya ada pengertian, syarat dan matriks penyajian transformasi linier, dan yang terakhir ada pembuktian transformasi linier atau bukan. Untuk referensinya kami menggunakan referensi sebagai berikut, atau bisa juga buku Aljabar Linear dan Matriks ya, teori dan aplikasi. Ya, penerbitnya Andi bisa ya. Oke, kita lanjut. Materi yang pertama, pengertian matriks dan operasinya. Jadi matriks itu merupakan sekumpulan bilangan ya, sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Ya, dia disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, pada matriks A contoh di sini, ini ordernya atau ukurannya adalah M kali N. M menyatakan jumlah baris dan N menyatakan jumlah kolom. Nah, elemen A11 ini berarti elemen yang ada di baris 1 kolom 1 matriks A. Kemudian ini adalah elemen dari matriks A yang letaknya di baris 1 kolom 2. Dan ini adalah elemen matriks A yang letaknya di baris 1 kolom N. Nah, demikian seterusnya sampai dengan elemen dari matriks A yang terletak di baris M kolom ke N. Nah, kemudian operasi pada matriks itu ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, dua buah matriks jika dia memiliki order yang sama maka dia bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh ya, misalkan di sini matriks A, B, C, D dan matriks E, F, G, H. Jika dijumlah maka masing-masing dari elemen matriks 1 dan 2 kita jumlahkan ya. Posisinya yang sama kita jumlahkan. Misalkan A ditambah E. Nih, letaknya adalah di baris 1 kolom 1. Kemudian B plus F letaknya di baris 1 kolom 2. C plus G di baris 2 kolom 1. Dan baris D plus H adalah letaknya di baris 2 kolom 2 ya. Contohnya nih, 1 tambah 5, 2 tambah 6, 3 tambah 7, 4 tambah 8. Nah, ordernya pun sama ya. Hasil yang diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan matriks berorder sama ya. Ini 2 kali 2 dijumlahkan dengan order yang 2 kali 2, hasilnya adalah matriks order 2 kali 2. Kemudian operasi matriks lainnya itu tadi ada penjumlahan matriks, kemudian ada perkalian matriks ya, perkalian skalar dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks. Operasi baris elementer juga nanti akan kita pelajari. Nah, perkalian matriks dengan matriks, misalkan skalar dengan matriks skalar K dan matriks PQRS, maka hasilnya adalah K dikali P, K dikali Q, K dikali R, dan K dikali S. Jadi masing-masing elemen di matriks ini yaitu dikalikan dengan K. Kemudian perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks, syarat yang harus dipenuhi itu adalah ini ya, jumlah baris, jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Ya, jadi saya ulangi, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Contoh, misalkan ya,
Misalkan matriks A kita kalikan dengan matriks B. Matriks A ordernya adalah 2 kali 3 ya, jadi jumlah kolomnya 3. Matriks B berorder atau berukuran 3 kali 2, jumlah barisnya 3. Nah, jadi jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Maka hasilnya adalah matriks dengan ukuran 2 kali 2. Tiganya kita coret, jadi hasil dari perkalian matriks ini berorder 2 kali 2. Oke ya, cara mengalikannya ini. Baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Berarti AP dikali BQ ditambah C kali R. Nih ya, A kali P ditambah B kali Q ditambah C kali R. Ini letaknya di baris 1 kolom 1. Kemudian baris 1 dengan kolom 2. Maka letaknya di sini. Baris 1 kolom 2. Sini letaknya. Kemudian baris 2 dengan kolom 1 letaknya ini. Baris 2 dengan kolom 2 letaknya di sini. Gitu ya. Nah, kemudian operasi matriks memenuhi sifat berikut. Penjumlahan. Matriks A dijumlah dengan matriks B, hasilnya akan sama dengan matriks B dijumlah dengan matriks A. Kemudian berlaku sifat asosiatif. Jadi matriks B dikerjakan dulu, dijumlahkan dulu terhadap matriks C, kemudian baru dioperasikan terhadap matriks A. Maka hasilnya akan sama dengan apabila kita mengerjakan penjumlahan matriks A plus B dulu, kemudian baru dijumlahkan dengan matriks C. Nah, untuk perkalian dengan skalar, apabila ada suatu matriks yang dijumlahkan seperti ini, maka hasilnya akan sama dengan apabila kita mengalihkan dulu antara skalar dengan matriksnya, yaitu alfa kali A ditambah alfa kali B. Hasilnya akan sama. Begitu pula dengan skalar ya. Ada penjumlahan skalar seperti ini. Dijumlahkan dulu baru dikalikan dengan matriks A akan sama dengan skalar A dikali A, matriks A, kemudian ditambah skalar B dikali matriks A. Nah, di sini di slide terakhir ini ada contoh soal, bisa coba dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih.